Perkenalkan, nama saya Adam Apriawan. Kami dari Prodi Pendidikan Olahraga semester 1 kelas B. Di sini kami akan memaparkan materi bahasa Indonesia yang telah kami pelajari selama semester 1 ini. Lalu kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangan bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua tahun 1945 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan. 2. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. 3. Bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. 4. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Peresmian nama bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang 1. Tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Yang 1. Bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 menjadi bahasa Indonesia. Materi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928, dan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat perhubungan antar warga dan antar budaya. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Ciri dan ragam bahasa. 1. Ragam bahasa berdasarkan media dibagi menjadi 2, ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap menjadi fonem sebagai unsur dasarnya. Ragam tulis. Ragam tulisan adalah bahasa yang dicurahkan pada tulisan atau rangkaian huruf dengan perhatian tanda. Dengan memperhatikan tanda. 2. Ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa berdasarkan standar dibagi menjadi 3, ragam standar, ragam non-standar, dan ragam semi-standar. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. 1. Ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tidak resmi, dan ragam bahasa. Pengertian ragam ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Di dalam ragam bahasa ilmiah diperoleh sesuai dengan sifat keilmian dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Lanjut, ciri-ciri ragam ilmiah: baku, logis, kuantitatif,
tetap, denotatif yang berlawanan dengan konotatif runtun. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Pemakaian huruf. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa, sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umum dan buku dalam bahasa tertentu. Huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari huruf A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang parafal bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Huruf diftong. Diftong merupakan huruf vokal yang berubah kualitasnya pada saat mengucapkan dan dalam sistem tertulisnya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Gabungan huruf. Konsonan gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY dalam bahasa Indonesia melambangkan satu bunyi. Konsonan gabungan huruf NY dan SY melambangkan konsonan palatal, sedangkan konsonan velar dilambangkan oleh gabungan huruf NG dan KH. Lanjut, huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang memiliki bentuk khusus dan berukuran lebih besar dari huruf biasa. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama seseorang, termasuk julukan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf miring. 1. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. 2. Huruf miring digunakan menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau mengucapkan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis dengan huruf miring. Huruf tebal dapat digunakan menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, tulisan kata. 1. Kata dasar. 2. Kata berimbuhan. 3. Bentuk ulang. Pengertian diksi adalah pilihan kata, maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang tepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita dapat lari dari kamus. Kamus memberikan ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepatlah yang diperlukan. Fungsi kata atau diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya
eksprevitasi, maka sebuah kata jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai ketepatan pilihan kata bertujuan agar bisa menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Oke, selanjutnya syarat pemilihan kata diksi terbagi atas 4. Yang pertama, kaidah makna. Yang kedua, kaidah kalimat. Yang ketiga, kaidah sosial. Yang keempat, karang mengarang. Oke, selanjutnya itu pengertian kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai 2 pola kalimat atau lebih. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan cara melihat letak konjungsiatu kata penghubung. Oke, next. Jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi sebuah kalimat besar, dan tiap kalimat tunggal yang digabungkan itu tidak kehilangan unsur-unsurnya. Yang kedua, kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat majemuk unsur kalimatnya sama dielipskan. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang hubungan pola-polanya tidak sederajat. Salah satu pada bagian yang lebih tinggi kedudukannya disebut induk kalimat, sedangkan bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut anak kalimat. Yang keempat, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran yaitu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Oke, next. Pola pembentukan kalimat majemuk. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara menggabungkan atau merangkaikan 2 kalimat tunggal atau lebih. Yang kedua, kalimat majemuk serata memilih dibentuk dengan cara menggabungkan atau merangkaikan kata tugas yang menyatakan pemilihan, misalnya kata. Yang ketiga, kalimat majemuk setara penunjuk dibentuk dengan menggabungkan 2 kalimat tunggal yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang kedua, kalimat majemuk rapatan. Yang pertama, kalimat majemuk rapatan sama subjek dibentuk dengan cara mengelipskan atau mengalangkan atau merapatkan unsur subjeknya. Yang kedua, kalimat majemuk rapatan unsur predikat dibentuk dengan cara mengelipskan atau menghilangkan atau merapatkan unsur predikatnya. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat mengembangkan objek dibentuk dengan memperluas atau mengembangkan unsur yang menduduki jabatan objek dalam kalimat tunggal. Yang keempat, kalimat majemuk rapatan unsur keterangan dibentuk dengan cara mengelipskan atau menghilangkan atau merapatkan unsur keterangan yang sama. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Majemuk bertingkat pengembangan subjek dibentuk dengan cara memperluas atau mengembangkan unsur yang menduduki jabatan subjek dalam kalimat tunggal. Kalimat majemuk bertingkat pengembangan predikat dibentuk dengan cara memperluas atau mengembangkan unsur yang menduduki fungsi predikat dalam kalimat tunggal. Kalimat majemuk bertingkat pengembangan objek dibentuk dengan memperluas atau mengembangkan unsur yang menduduki jabatan objek dalam kalimat tunggal. Yang keempat, kalimat majemuk campuran. Menggabungkan 2 kalimat majemuk setara dan 1 kalimat majemuk bertingkat. Menggabungkan 2 kalimat majemuk bertingkat, 1 kalimat majemuk setara. Contoh, Saiful bermain dengan Ivan. Kalimat tunggal 1. Rina membaca buku di kamar kemarin. Kalimat tunggal 2 yaitu induk kalimat. Ketika aku datang ke rumahnya, anak kalimat
sebagai pengganti keterangan waktu. Oke, selanjutnya pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara yang pertama membaca kalimat satu persatu. Yang kedua, jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Yang ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Yang keempat, jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Yang kelima, jika bukan pertama dan terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Oke, selanjutnya syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan makna atau koherensi. Yang kedua, kesatuan bentuk atau kohesi. Yang ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Selanjutnya, jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan sifatnya dan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf pengembang. Yang ketiga, paragraf penutup. Selanjutnya, berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf gabungan. Yang keempat, paragraf tanpa kalimat utama. Selanjutnya, berdasarkan isi. Yang pertama, nasari. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, eksposisi. Yang keempat, argumentasi. Yang kelima, persuasi. Oke, itulah penjelasan dari kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.